Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar, terutama belajar bahasa Indonesia. Oh iya, yang pertemuan pertama kalian sudah melihat video YouTube, ya kan, dari link yang saya berikan mengenai teks deskripsi. Nah, pertemuan kedua kita sudah melakukan meet, lalu kita simulasi soal teks deskripsi sebanyak 5 soal. Nah, sekarang kita mencoba untuk merangkum tentang pelajaran teks deskripsi. Nah, jadi nantinya kalian setelah menonton video ini, yaitu kalian akan diujikan soal-soal yang berkaitan dengan teks deskripsi. Nah, yuk kita mulai aja ya untuk merangkum teks deskripsi. Apa yang kita rangkum ya? Oke, yang pertama, apa itu teks deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu adalah teks yang menggambarkan objek. Lalu teks yang menggambarkan objek, maksudnya apa? Nah, jadi kalau kita ingin menulis teks deskripsi, kita harus punya objek. Nah, objek itulah yang kita akan gambarkan ketika kita menulisnya maupun membacanya, kita seolah-olah dapat melihat. Selain melihat apa? Mendengarkan. Dan yang terakhir, seolah-olah merasakan. Jadi walaupun kita belum tahu objeknya, kita belum pernah melihat, tapi ketika kita membaca teks deskripsi, nah seolah-olah kita melihat, mendengarkan, dan merasakan. Kayak gitu. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Lalu setelah mengetahui apa itu teks deskripsi, mari kita pelajari strukturnya. Strukturnya ada berapa? Nah, seperti yang kalian pernah diskusikan, strukturnya ada 2. 1, 2. Apa aja? Yang pertama adalah identifikasi. Yang kedua adalah deskripsi. Nah, kayak gitu. Jadi strukturnya ada 2. Apa sih identifikasi? Nah, ayo apa? Saya pernah bilang adalah identitas. Identitas objek. Deskripsi itu apa? Gambaran objek. Nah, jadi ketika membuat teks deskripsi, minimal itu 2 paragraf. Yang pertama menjelaskan identitas objek, yang kedua adalah deskripsi gambaran. Nah, tentunya diawali dengan judul. Judul itu apa? Judul itu adalah objek yang kita pilih. Contoh, objek yang kita pilih adalah sekolah SMP IT Apisena. Nah, lalu setelah kita menulis judulnya, kita paragraf pertama yaitu kita gambarkan identitasnya. Kita informasikan identitasnya. Identitas SMP IT Apisena itu apa aja? Nah, di Bekasi Utara, di Kecamatan Berpucung, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu barulah kita gambarkan minimal 2 paragraf identitas dan deskripsi. Nah, kalau 3, 4, 5 terserah. Kalau gambaran objeknya itu banyak, contoh sekolah Apisena, gambarannya tidak hanya indah, tapi sejuk juga, tapi juga sekolah yang sangat berkompeten, sekolah yang sangat berintegritas, sekolah yang bisa mencetus
anak-anak yang soleh maupun soleha. Nah, jadi kan gambarannya banyak. Nah, kayak gitu. Lalu setelah itu kita lari ke kebahasaan. Nah, ini nih yang harus diperhatikan benar-benar nih. Jadi kita hapus ya. Kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini kita hapus. Kebahasaan. Jadi di dalam teks deskripsi ada kebahasaan. Yang pertama adalah kata benda. Yang kedua adalah kata sifat. Yang ketiga, ada kalimat aktif, transitif, dan kalimat aktif intransitif. Nah, kalau kata benda mah jelaslah, bangku, pintu, dan yang lain-lain. Sifat, ya itulah, sifat itu ada halus, kasar, marah, pokoknya sifat-sifat, cair, sifat-sifat. Nah, yang kita perhatikan ini kalimat aktif transitif. Ini agak sulit nih. Kalian pasti pernah tahu kalimat aktif transitif SPOK. Kalau intransitif adalah SPK. Nah, kalau kalimat aktif transitif dia sangat membutuhkan objek. Sangat membutuhkan objek. Contoh apa? Agung makan nasi di warung. Mana yang objeknya? Nasi. Nah, kalau intransitif dia cuma kayak gini, dia nggak butuh objek. Jadi objeknya kita hapus. Agung makan di warung. Nah, objeknya nggak ada, kita hapus. Nah, jadi itu kebahasaan yang ada di teks deskripsi. Yang pertama ada kata benda, kata sifat, dan kata transitif. Oke, mungkin itu adalah kesimpulan dari teks deskripsi. Semoga bisa kalian pahami. Ingat, ketika belajar di rumah itu jangan cuma berpatokan dari materi yang disampaikan melalui classroom, tapi kalian juga punya inisiatif dengan membaca buku, menggarisi sesuatu yang penting, lalu menanyakan gurunya langsung di kolom komentar yang berkaitan dengan mata pelajaran. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.